Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, selamat sore. Kami mengucap syukur Tuhan buat karunia-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami boleh datang ke gereja, kami boleh beribadah, kami boleh dapat kesempatan untuk mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Makasih banyak Bapa, buat sore hari ini, malam hari ini apa yang kami dengar, kami berdoa Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Bukan cuma jadi apa yang kami dengar, kami nikmati Tuhan jadi informasi, jadi pengetahuan aja buat kami. Tapi kami sungguh-sungguh minta Roh Kudus dalam keterbatasan kami sebagai manusia ini Tuhan. Yang pengennya selalu menjauh daripada Engkau. Roh Kudus boleh tangkap kami. Roh Kudus boleh ajar kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami minta Roh Kudus kasih kekuatan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami jadi serupa seperti Engkau Kristus. Kami jadi umat yang layak di hadapan-Mu lewat firman kebenaran yang akan kami dengar sore malam hari ini. Makasih banyak Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan tutup bungkus kami semua tempat ini Tuhan. Dan terutama hati kami, Tuhan buka hati kami jadi tanah yang subur, tanah yang gembur untuk firman Tuhan tertanam, bertumbuh bahkan berbuah Tuhan. Buat kami, buat orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Saudara masih ingat, ini baru minggu kedua ya, ini harusnya masih fresh banget nih. Saudara masih ingat gak? Minggu lalu Pastor Andi baru kick off ya, baru gongkan tema kita, apa yang akan kita pelajari, apa yang kita perdalam. Karena tahun ini kan Grow Center kita lagi mau go deeper. Jadi ini bukan sekedar tema-tema, tahun ini bukan cuma sekedar belajar-belajaran, tapi kita mau memperdalam gitu ya. Nah saudara masih ingat gak? 2 bulan ini, Juni, Juli kita akan belajar, kita akan memperdalam mengenai apa? Ada yang masih ingat? Bulan ini, 2 bulan sih, Juni dan Juli, kita akan fokus memperdalam soal apa? Soal manusia dan dunia. Ya, kita akan mempelajari, kita akan memperdalam soal manusia dan dunia. Kalau misalnya saudara penasaran gitu, waktu minggu lalu Pastor Andi kick off gitu ya, tema baru kita untuk Juni, Juli ini. Dan saudara kayak mikir, mendalami manusia dan dunia ini buat apa sih? Ini bukannya gereja ya, ini bukannya tempat rohani ya. Oke lah, quarter pertama kemarin mendalami Tuhan, lengkap banget lagi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, hadirat Tuhan, haleluya, itu oke. Tapi kenapa gereja sampai ajarin, sampai sama-sama bawa jemaat mau mendalami manusia dan dunia? Kalau saudara lagi bertanya-tanya tentang hal itu, sebenarnya jawabannya sederhana banget Bapak Ibu Saudara. Kenapa kami mengajak, karena kita juga ya, makanya saya bilang mengajak, kita juga belajar selalu kok. Kita terus belajar. Kenapa kita mau sama-sama ajak Bapak Ibu Saudara mendalami manusia dan dunia, alasannya simple. Karena kita manusia bukan cuma dipengaruhi loh, tapi kita dibentuk. Bilang sama-sama saya, dibentuk. Kita manusia dibentuk oleh lingkungan yang ada di dunia ini. Saudara bisa cek, saudara bisa lihat semua studi-studi ilmiah yang mempelajari tentang manusia, you name it. Psikologi, sosiologi, udah pasti, antropologi, sampai biologi, sampai neuroscience yang mempelajari otak kita, itu semua studi-studi ilmiah sepakat sama ini. Bahwa manusia dipengaruhi bahkan dibentuk oleh lingkungan kita. Saya ini bilang lingkungan bukan lingkungan alam ya Bapak Ibu Saudara. Bukan kayak setiap kali saya bilang alam nih bukan kayak burung-burung pipit yang berterbangan gitu ya. Bukan kayak pohon-pohon pinus yang ada di kiri kanan. Bukan. Saya tiap kali bilang lingkungan, tiap kali bilang environment itu adalah sesuatu apapun yang ada di sekitar kita. Everything that surrounds us itu lingkungan. Oke. Nah lingkungan ini ternyata mempengaruhi bahkan membentuk kita. Jadi sebenarnya saudara jadi saudara yang seperti sekarang ini itu adalah produk dari lingkunganmu. Saya jadi saya seperti ini adalah produk dari lingkungan saya. Gitu. Pertanyaannya gimana caranya lingkungan, environment itu tuh bisa bukan cuma mempengaruhi tapi membentuk kita manusia. Apa yang dilakukan oleh lingkungan, lewat apa gitu kali ya. Dengan cara apa lingkungan mempengaruhi bahkan bisa membentuk kita manusia. Lewat cara apa?
dengan cara semua yang kita masukkan ke dalam diri kita secara rutin itu dijamin pasti membentuk kita, mempengaruhi, membentuk, merubah kita. Jadi kita yang seperti sekarang ini. Jadi kalau misalnya saudara pengen tahu, kok gue bisa jadi kayak gini ya? Itu tuh saudara coba bisa bayangkan, saudara bisa renungkan, saudara bisa ingat-ingat. Apa aja yang saudara izinkan masuk dalam dirimu. Gitu ya. Itulah yang membentuk engkau, itulah yang membentuk saya, itulah yang membentuk kita manusia. Kita dibentuk oleh lingkungan dengan cara apapun yang kita izinkan masuk ke dalam diri kita. Secara rutin, kalau cuman kayak 3, 4, 5 kali, ya oke lah. Itu gak terlalu nyerep, gak terlalu registered gitu ya istilahnya. Ke dalam diri kita. Tapi kalau yang masuk, bahasa gampangnya ini saudara familiar kok. Kalau yang kita konsumsi gitu ya. Kalau yang kita konsumsi, kalau yang kita izinkan masuk ke dalam diri kita secara rutin, bahkan setiap hari, itu yang membentuk kita. Sekarang saya mau ajak kita semua lihat sebuah ilustrasi. Ini general aja dan namanya juga ilustrasi ya. Enggak akurat banget 100%. Tapi kalau saudara lihat, saudara bisa lihat dirimu di dalam ilustrasi ini. Saya juga bisa lihat diri saya di dalam ilustrasi ini. Karena kita manusia ya. Dan ini terutama kita manusia modern. Kita coba mau lihat lingkungan, environment sekali lagi bukan soal alam-alam aja. Tapi anything that surrounds us. Apa aja yang mengelilingi kita selama hidup kita ini setiap hari yang bisa membentuk kita. Saya mau coba kita sama-sama lihat dalam satu hari kita manusia modern nih. Ini apa aja sih environment kita? Kita nih membiarkan diri kita nih dimasukin, kita menerima apa aja sih biasanya dalam satu hari? Coba kita lihat ya. Sekali lagi ini ilustrasi aja, nggak bisa detail. Ini kalau misalnya saudara bisa lihat, saudara ketebak ini kurang lebih rundown manusia dalam satu hari. Gitu ya, kurang lebih. Ini ilustrasi tapi saudara bisa lihat diri saudara, saya juga bisa lihat diri saudara kurang lebih. Yang biru itu adalah hal-hal yang membawa dampak baik buat kita, tentu aja. Yang merah itu hal-hal yang bisa. Jadi nggak pasti ya, karena contoh misalnya kan saudara bisa lihat itu ada sosial media, ada series. Kan sosial media juga bisa kok ngajarin yang hal yang baik, betul? Nonton series juga bisa kok kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan, tentang nobility, ya kan, tentang apapun yang baik, bisa kan? Bisa. Jadi ini bukan pasti, tapi sangat bisa. Masalahnya sangat bisanya tinggi banget. Tahu dari mana? Contoh, lihat aja komen-komen di Instagram, bikin saudara damai sejahtera atau bikin kesel. There you go. Gitu ya, oke. Memang gak pas, jadi bukan judgment, oke. Tapi bisa, bilang sama-sama saya bisa. Masalahnya apa tadi? Bisanya bisa banget gitu ya. Yang merah ini adalah hal-hal yang sangat bisa, kalau saya boleh bilang gitu ya. Yang sangat bisa kasih influence gak baik dalam hidup kita satu hari. Gitu ya, oke. Yang di outline aja, yang cuma ada outline putih artinya backgroundnya hitam, itu tuh anggap aja netral. Ya kan kerja lah, olahraga itu kan netral ya. Tapi hati-hati, ini bisa jadi karena netral, bisa jadi biru, bisa juga jadi merah. Kalau lu kerjaannya maki-maki terus, merah. Nangkep ya? Gitu ya. Ini kurang lebih rundown kita manusia modern dalam satu hari aja. Kita buka dengan doa pagi, haleluya. Ya kan? Habis doa biasa langsung ambil handphone, kita cek Instagram. Atau TikTok, status, whatever. Sebenarnya biasanya kebalik. Ketahuan deh. Biasanya sosial media dulu baru doa pagi. Tapi anyway, misalnya nih. Kita doa pagi dulu deh gitu kan. Kita doa, terus habis doa otomatis aja gitu kan. Udah refleks kita lihat handphone, kita scrolling. Sarapan sambil lihat sosial media ya kan, di MRT, di perjalanan sambil scrolling gitu. Bahkan sampai di kantor, di gedung masih naik lift aja masih suka scrolling gitu kan. Sampai baru akhirnya duduk di cubicle, duduk di meja, baru akhirnya bisa fokus kerja. Wah mantap, kan masih pagi ya. Bisa fokus kerja, sampai saudara lihat itu ada garis biru tipis di bawah kerja. Lihat, apa itu? Itu adalah doa makan siang. Gitu ya, iya dong ya kan.
Doa makan siang ya kan itu hal yang baik dong ya kan. Tapi biasa ditempel sama sosial media dalam artian saya nggak tahu misalnya saudara makan siang sendiri, saudara makan sambil lihat Instagram atau lihat TikTok whatever atau walaupun saudara lagi makan sama-sama suka gini kan, lagi makan lihat deh gitu kan. Gitu. Jadi itu udah nempel lah ya makan siang sama sosial media. Selesai makan, balik kantor ngintip ruangan bos, ih belum balik bosnya. Ada lunch meeting nih, lanjut deh episode 5. Kita nonton. Dari semalam lanjut episode 4 belum selesai, kita lanjutin. 1 episode aja. Episode 5 selesai, kita ngintip lagi ruangan bos, ih belum datang, lanjut episode 6. Selesai episode 6 kita lihat lagi, ih belum datang episode 7. Selesai episode 7 kita cek email, ih revisian klien belum ada episode 8. Sampai tiba-tiba episode 13. Ya kan, sampai baru kita sadar ditelepon sama klien service, kenapa belum dikerjain itu udah dikirim revisinya sama klien, baru kita sadar. Baru kita cek email, astaga 45 menit lalu udah dikirim sama klien. Baru akhirnya kita kerjain ya kan, kita fokus banget. Tapi namanya manusia modern ya zaman sekarang, attention span katanya rendah banget ya kan. Kita susah banget untuk fokus di tengah kerjaan, kita biasanya nyambil ya main sosial media lagi gitu kan. Puji Tuhan selesai nih ceritanya kerjaannya. Ya, kerjanya selesai, wah sore-sore nunggu jam pulang ngapain ya, iseng cek online shop, gitu kan. Lihat-lihat, yang gua save lagi diskon nih, beli. Scrolling dikit, lagi bundling. Jadi yang tadi beli 1 jadi beli 8, gitu. Oke, namanya juga bundling, ya kan. Udah selesai pulang hangout, ya kan hangout ya nggak apa-apa hangout. Masalahnya kita nggak tahu hangout ngomong jorok atau enggak, bercanda jorok atau enggak, lihat-lihat apa sambil hangout, gosipin orang atau enggak, maki-maki bangsa ini atau enggak. Gitu ya. Itu potensi influence juga bisa negatif ternyata, walaupun kita lagi hangout. Oke, abis hangout, wah ini bagus ya netral lah olahraga gitu. Sekali lagi kalau olahraganya maki-maki, merah ya kan. Gitu. Olahraga tapi oke lah olahraga, sesuai olahraga itu ada garis biru tipis lagi itu apa Bapak Ibu Saudara? Makan malam, doa makan malam ya kan. Tapi patternnya sama diulang karena kurang lebih gitu kan makan sambil ngobrol sambil lihat sosmed, sharing-sharing gitu. Oke habis itu ada gap sedikit, itu ceritanya pulang ke rumah tapi udah malam udah capek gitu kan. Ketemu orang rumah sebentar, udah makan atau belum? Udah. Oh ya udah oke masuk kamar. Masuk kamar ngapain? Lanjut seriesnya, 1 season selesai 1 hari. Baru habis itu doa tidur. Kalau misalnya seasonnya cuman pendek kayak limited series misalnya gitu, cuman 8 episode ya oke lah. Ini kayak drakor, 20 episode, 1 episode 1 jam, selesai 1 hari. Gitu kan. Itu biasanya yang kita lakukan sebagai manusia modern, baru kita doa tidur. Sekarang saya tanya sama saudara, yang biru sama yang merah banyakan yang mana? Kita lihat potensi kita memasukkan yang gak baik dalam hidup kita tanpa kita sadar setiap hari sebanyak ini. Sekali lagi saya gak bilang pasti, saya gak judge 100% tapi bisa. Dan masalahnya sangat bisa. Setiap hari tanpa kita sadar, kita izinin hal-hal yang gak baik masuk dalam diri kita. Ini baru 1 hari, coba kita stretch jadi 1 minggu ya. Coba kita lihat. Pantes nafsuan terus. Pantes gampang marah-marah. Pantes gak bisa mengendalikan diri. Pantes gampang kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Karena selama 1 minggu kita biarin yang jelek-jelek mempengaruhi hidup kita. Yang birunya sedikit banget. Itu pun kalau datang yang biru di ujung kanan tuh. Gitu ya. Ini yang James K.A. Smith bilang rival liturgies. Liturgi tandingan. Itu yang merah-merah tadi tuh. Kalau saudara suka baca buku, saya rekomen banget. Ini buku bagus banget, bukunya James K.A. Smith. You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit. James K.A. Smith membagikan sesuatu yang dia bilang rival liturgies. Liturgi tandingan.
yang mencoba menyeret kita setiap hari tanpa kita sadar. Bukannya makin dekat sama Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Karena liturgi ilahi bikin kita makin dekat sama Tuhan, amin. Tapi liturgi tandingan menarik kita bukan makin dekat sama Tuhan, tapi malah makin jauh sama Tuhan. Dan kalau saya boleh ngomong ekstrim, menjauh dari Tuhan, mendekat sama setan. Rival liturgies. James K. Smith tulis begini, kita secara tidak sadar belajar untuk perhatikan saudara, mencintai kerajaan saingan. Mencintai, udah pakai hati nih. Pantas gak pernah masuk setiap khotbah hari Minggu. Padahal hati kecil udah menjerit, itu benar, please berubah, please dengerin. Tapi gak bisa, dan saudara gak tahu kenapa gak bisa. Karena udah terlanjur jatuh cinta sama kerajaan tandingan. Kerajaan saingan ini by the way siapa sih saudara? Kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Karena, kok bisa sih? Karena kita tidak sadar kalau kita sedang berpartisipasi dalam liturgi saingan. Kita gak sadar, kita pikir cuma scrolling, kita pikir cuma bercanda, kita pikir cuma satu gambar, kita pikir cuma 3 episode. 3 season sih sebenarnya. Tapi tanpa kita sadar, itu berisi. Sekali lagi bukan platformnya, dan sekali lagi gak 100%, oke. Tapi banyak sekali sayangnya message-message yang ada di dalam semua yang kita konsumsi itu, yang tanpa kita sadar membawa kita jauh dari kebenaran. Di satu titik kita udah gak bisa lagi terima kebenaran. Berapa kali pun saudara altar call, berapa tahun pun saudara ke gereja, kok gak berubah hidupnya? Karena gak pernah bisa berubah hatinya. Kenapa? Karena hatinya udah terganjur jatuh cinta sama kerajaan tandingan. Kok bisa terjadi? Karena bertahun-tahun itu banyakkan merahnya daripada birunya. Tanpa kita sadar. Bahaya banget. Jadi ini Pastor Timmy lagi ngajarin jadi kayak dulu lagi, kayak gak boleh nonton bioskop, kayak harus tutup Instagram, kita harus tinggal di goa atau gimana ini? Bukan ya. Poinnya adalah kalau based on si James K. Smith ini bilang kuncinya ada di kata mencintai kerajaan saingan. Udah pakai hati. Maunya sama dia terus, maunya sama kerajaan tandingan itu terus, maunya sama nilai-nilai yang jahat itu terus. Itu kuncinya. Jadi bukan berarti kayak harus cut off, bukan. Saya nangkep ya poinnya ya. Yang jadi kunci, yang jadi masalahnya adalah saat kita udah mencintai nilai-nilai, message-message dari kerajaan saingan itu. Sampai hari Minggu kita datang ke gereja, kok gak relevan ya? Kok gak nyambung ya? Kok gak praktikal ya dalam hidup gue ya? Kok kayaknya gak bisa gue praktik? Bukan Tuhan Yesus gak ada, bukan Roh Kudus udah gak berkuasa di zaman sekarang, bukan Alkitab itu bohong, tapi karena kita bertahun-tahun membiarkan diri kita diseret sama liturgi yang jahat. Tanpa kita sadar. Makanya James K. Smith bilang, kita lanjut. Karena seiring waktu, kita tenggelam dalam praktek dan ritual, apa yang kita sebut liturgi. Makanya kenapa liturgi? Karena itu jadi ritual. Saudara bangun langsung ambil handphone, lihat Instagram. Saudara lakukan tiap hari, itu liturgimu. Gitu ya. Sebelum tidur, saudara harus banget nonton, saudara harus banget doom scrolling, itu jadi liturgimu saudara. Gitu. Sama kayak kita beribadah kan ada liturginya. Gitu ya. Nah, apa yang saudara lakukan dengan liturgi saingan itu, yaitu adalah habit yang bisa dibilang liturgi karena udah ritual. Udah jadi spiritual, udah bukan soal apa yang kita lakukan lagi. Karena udah masuk ke dalam jiwa kita. Yang tadi kita kok selingkuh sih? Kan selingkuh gak boleh. Kita kebanyakan nonton hal-hal yang kayak begitu. Di satu poin tanpa kita sadar, kok kayaknya gak apa-apa ya selingkuh ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bertahun-tahun saudara biarkan konsumsi selingkuh itu masuk dalam dirimu. Itu udah jadi spiritual buat engkau. Makanya kenapa James K. Smith bilang ini bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar habit aja, ini udah jadi liturgi kita. Dan kita lihat James K. Smith bilang apa yang kita sebut liturgi yang saya perhatikan melatih hasrat kita. Melatih.
Kalau saudara baca buku ini, konteks di kalimat ini, hasrat ini sebenarnya nafsu sebetulnya. Makanya kalau misalnya saudara lihat bahasa Inggrisnya udah agak dekat, desires. Ini sebenarnya lust, kalau saudara baca lengkap gitu ya, konteks di bab ini waktu itu. Saudara bayangin, yang kita biarkan masuk ke dalam diri kita, liturgi-liturgi tandingan itu, yang merah-merah itu ternyata ngajarin kita untuk bernafsu. Ngajarin kita untuk gak apa-apa, bebasin aja, sesuka lu aja. Itu ternyata ngajarin kita untuk kurang ajar sama orang tua. Itu ternyata ngajarin kita hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Untuk jadi gak hormat sama orang tua, untuk jadi kurang ajar. Untuk jadi punya pikiran yang kotor, untuk jadi hamba uang. Tanpa kita sadar, kita diajar sama liturgi-liturgi itu. Makanya saudara bingung, kok gue jadi kayak gini ya? Bukan karena Tuhan Yesus gak hebat lagi, bukan karena Alkitab bohong. Tapi karena kita udah diajar terlalu lama sama liturgi-liturgi tandingan. Kita udah terlanjur cinta sama kegelapan. Itu makanya Paulus ingetin banget di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kita baca sama-sama kalimat berikutnya yang kenceng ya. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Kok ibadah aja latihan? Karena kalau kita nggak melatih diri kita nggak membiasakan diri kita sama liturgi-liturgi ilahi. Yang ada kita jadi lebih gampang ikut liturgi-liturgi tandingan tadi. Di luar sana udah siap banget liturgi-liturgi itu menerkam jiwa saudara. Menerkam jiwa saya. Setiap hari. Dan kalau kita udah keburu suka, kita udah keburu mencintai liturgi itu, udah susah banget buat kita duduk, diam, tenang, dengar firman. Kita amin, kita pulang, kita lakukan pulang hari Minggu, kita lakukan setiap hari. Udah susah banget. Kenapa? Kita udah gak biasa lagi. Kita udah gak terlatih lagi beribadah. Itu makanya Paulus bilang, latihan ibadah. Enggak enak tapi latihan. Saya tanya sama saudara, latihan yang benar, yang proper, yang bikin impact, susah atau gampang? Susah. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Saudara pengen jadi C-level, saudara training siang malam, saudara belajar ini itu, saudara setengah mati, saudara enggak tidur. Karena saudara mau jadi C-level, saudara mau kok. Usain Bolt dulu, sekarang saya udah kelewat ya. Orang paling cepat di dunia. Oh medali emas olimpiadanya banyak sekali. Kita hebat banget ya dia. Saudara tahu gak Usain Bolt tiap latihan muntah. Saudara bayangin latihan kayak apa? Setiap latihan muntah saudara. Kita tahu kok kalau mau hebat, kalau mau jadi pemenang latihannya gak gampang. Tapi kenapa kita sepelein keadaan rohani kita? Padahal ini ujungnya kan kehidupan rohani kita, saudara. Kita mau kemana nih? Waktu kita mati nih, kita ada di mana nih? Itu kan ditentukan sama kehidupan rohani, tapi kita sembarangan sama kehidupan rohani kita. Kita biarin yang jelek-jelek yang kita konsumsi. Kita biarin kita terpengaruh sama yang gak baik. Sementara untuk urusan dunia, kita latihan banget gitu. Makanya benar Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah, saudara. Latihan gak gampang, tapi itu yang menyelamatkan kita. Kenapa saya bilang menyelamatkan? Lanjut ayat 8-nya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Oke. Karena mengandung janji. Janji apa? Janji keselamatan. Oke. Kita lanjut. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita kalau baca ini biasanya gini. Kita jadi pikir, kita fokus sama hidup yang akan datang ya. Ibadah itu untuk janji keselamatan, untuk hidup yang akan datang. Jadi kita gabung pemikiran itu, jadi kita pikir ibadah itu biar masuk surga. Kita pikir ibadah gak ada hubungannya untuk kebaikan kita saat ini. Ada saudara. Apa kebaikannya? Ibadah mengajar kita liturgi ilahi. Ibadah mengajar kita untuk gak terseret sama liturgi-liturgi kegelapan tadi. Dan kita gak mau ibadah. Kita ibadah sembarangan, masih worship. Ayo dong datang on time. Masih worship. Belum doa berkat pulang. Kalau misalnya ada urusan gak apa-apa ya. Tapi kayak udah. Gue udah denger yang bagus-bagus nih. Pulang Kita sembarangan banget beribadah. Padahal itu bukan cuma baik buat nanti. Baik buat sekarang. Itu ngajarin jiwa kita.
Untuk ingat lagi sama Tuhan, bukan ingat sama rival. Bukan ingat lagi sama kegelapan, bukan ingat lagi sama iblis, saudara. Itu mengajar kita. Setelah zaman Paulus, ya kan, bapak-bapak gereja di abad-abad awal itu bikin satu formula untuk bikin, bahasa gampangnya dengan contoh kita tadi, untuk bikin hari-hari kita banyakkan birunya daripada merahnya, gitu. Nangkap ya saudara ya. Itu udah diformulasikan. Karena memang benar, bapak-bapak gereja juga tahu, baca dari Paulus, baca dari kisah dan kehidupan mereka. Dunia ini udah siap banget menerkam kita, menyeret kita menjauh dari Tuhan dengan liturgi-liturginya. Jadi bapak-bapak gereja bikin satu formula yang disebut dengan spiritual disciplines. Kalau saudara catat khotbah, saya kasih judul khotbah hari ini, Ancient Secrets for Modern People. Ancient Secrets for Modern People. Rahasia yang udah kuno buat orang-orang modern zaman sekarang. Rahasia buat apa sih? Buat bikin hari kita lebih banyak birunya dari merahnya. Gitu ya. Buat bikin hari-hari kita lebih ikut liturgi ilahi daripada ikut liturgi kegelapan. Ada. Bapak-bapak gereja bikin yang namanya spiritual discipline. Saudara bisa lihat, ini bukan saya yang bikin. Ini bukan hal yang baru. Kalau misalnya saudara ikut kom, ya kan, di sini di GBI Gatot Subroto, kom 100, saudara lulus kom 200, lulus naik kom 300. Di kom 300 saudara akan ketemu nih, spiritual disciplines. Di GBI Gatot Subroto kita ajarin 5 spiritual disciplines. Umumnya itu tuh maksimal sampai 12 biasanya spiritual disciplines. Tapi ini saya ambil tengah-tengahnya lah. Saya ambil 8 gitu ya. Dan ini biasanya dibagi 3, inward, outward, sama corporate. Tapi ini saya melihat lebih praktikal kayak gini. Kita bagi 2 gitu ya. Ini lebih praktikal buat kita. Dan by the way, ini bukan informasi aja ya. Ini bukan pengetahuan saudara. Caranya, saudara dapat sesuatu dari slide ini, istilahnya gitu. Nanti saudara dengerin saya, kita waktunya gak banyak, saya run through cepet aja. Tapi kalau ada poin-poin di mana engkau lagi bergumul sama itu, atau saudara terikat bertahun-tahun gak bisa lepas, saudara bisa mulai coba spiritual disciplines ini. Gitu ya. Kita bagi 2, disciplines of abstinence. Abstinence itu apa? Pantang ya, gitu. Nggak ikutan. Itu abstinence, abstain, nggak ikutan. Itu fungsinya untuk menguasai diri kita. Nah, jadi kayak gitu kan. Ini praktikal banget. Jadi buat saudara yang struggle sama penguasaan diri, buat saudara yang susah banget menguasai diri, bablas terus, nafsunya tinggi banget, nggak bisa stop-stop, saudara sebaiknya belajar disciplines of abstinence. Oke, dan ada lagi disciplines of engagement, terlibat gitu ya. Itu untuk mengajar kita untuk mau dikuasai Tuhan. Karena percuma menguasai diri tapi gak mau dikuasai Tuhan. Dan sebaliknya percuma juga mau dikuasai Tuhan tapi gak mau menguasai diri. Altar call, geter-geter, jumpalitan gitu kan. 6 bulan berikutnya kejadian lagi. Kenapa? Bukan kuasa Roh Kudus gak bekerja. Tapi kita ini manusia yang terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Apa yang engkau lakukan terhadap tubuhmu itu berpengaruh sama rohmu. Makanya jangan cuma mau untuk dikuasai Tuhan, tapi juga mau menguasai dirimu. Oke, kita breakdown, singkat aja. Silence and solitude, berdiam diri dan menyendiri. Ini dari sekian banyak spiritual disciplines yang 12, yang 9, 8, 5, semuanya ada dan ini biasa peringkat 1. Luar biasa, silence and solitude. Saudara familiar kayak ayat, pagi-pagi benar, Tuhan Yesus keluar untuk berdoa. Atau waktu tengah malam Tuhan Yesus habis ministry yang capek banget. Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya nyebrang duluan supaya dia bisa sendirian. Dan ini penting banget terutama buat generasi kita. Karena generasi kita ribut banget. Notifikasi lah, komen-komen lah. Belum kita yang mau beropini lah, nonton lah, binge watch lah. Ads di mana-mana menongol. Ribut banget kita. Pantes generasi ini gak ada damai sejahtera. Karena kita gak pernah belajar the art of silence and solitude. Ya kan? Next, puasa, fasting. Ini saudara udah tahu lah ya, kita berpuasa. Puasa bukan cuma mau minta sesuatu ya. Puasa itu juga mau untuk melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita. Kayak puasa 40 harinya Tuhan Yesus di padang gurun. Gitu. Itu kan bukan mau minta apa-apa, betul? Gitu. Itu dia Tuhan yang jadi manusia. Dia sadar di dalam kemanusiaannya, di dalam tubuh daging ini, dia tetap harus belajar menguasai dirinya. Itu.
Puasa 40 hari. Kalau saudara terikat sama dosa-dosa yang berhubungan sama nafsu gitu ya. Percaya sama saya, saudara belajar puasa. Saudara tahan, saudara kuasain dirimu. Puasa saudara. Simplicity, hidup sederhana bukan gak boleh belanja. Tapi kalau tas 80 juga buat apa? Ya kan, sepatu 40 juga buat apa? Ya, belajar bilang cukup. Oke, ini bukan seminar, waktu saya juga udah gak banyak. Tapi saudara coba bisa belajar ya kan. Belajar bilang cukup. Hidup aja simple. Ya. Submission, belajar tunduk. Jadi makanya ini juga jembatan yang bagus dari disciplines of abstinence ke engagement. Kalau saudara adalah orang-orang yang saudara rasa, tadinya saudara bangga banget. Tapi saudara lama-lama rasa resah gitu, kok gue gini banget ya. Kalau saudara tuh suka nanduk orang, kalau saudara garang, kalau saudara suka ngelawan orang tua, otoritas, temen, adik sendiri dilawan pada lemah. Gitu, saudara suka bully waiters, padahal mereka harusnya kita hormatin. Kalau saudara kayak gitu, saudara sebaiknya belajar untuk submit. Bukan buat orang lain. Oke, dia bisa salah, tapi ini bukan tentang dia. Ini tentang gue. Gue mau belajar untuk tunduk. Gue mau belajar untuk berdiam diri. Gitu. Belajar buat submit. Kalau saudara ada seorang yang suka nandukin orang. Belajar submit. Lanjut, disciplines of engagement. Scriptures meditation. Ini scriptures meditation ini bukan meditasi gitu ya saudara. Meditation ini maksudnya merenungkan firman Tuhan. Meditation merenungkan. Kenapa ya firmannya bilang gitu? Kenapa ya Tuhan pakai kata ini bukan pakai kata itu? Kenapa ya aku gak boleh melakukan ini? Merenungkan bukan cuma baca doang. Merenungkan, menyerap masuk. Prayer kita udah tahu, worship. Worship jadi disiplin. Jadi sekali lagi datang on time jangan masih worship saudara. Worship ajar kita, ajar badan kita buat hormat sama Tuhan. Ku kagum hormat akan engkau. Saudara lagi gak pengen, tapi saudara belajar untuk dengar kata-kata itu. Saudara bilang kayak Daud bilang, hai jiwaku kagum dan hormat akan Tuhan. Angkat tanganmu hai jiwaku. Tersungkur hai jiwaku. Belajar buat hormat sama Tuhan di tempat ini. Gitu saudara. Itu, kita gak pernah tahu kan apa yang worship ajarin buat badan kita. Kita cuman gini, worshipnya lama banget sih ini Grow Center ini nih. Kita gak pernah tahu apa yang worship bisa ajar buat badan kita. Terakhir service ministry, gampang ya. Ini service melayani orang supaya bukan hidup tentang diri kita sendiri aja. Kita bisa lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lewat kita jadi berkat buat orang lain. Itu indah banget saudara. Amin. Hasilnya, saya udah selesai. Saya panggil Grow. Hasilnya, ini sekali lagi ilustrasi aja gitu ya. Ini yang kiri, ya kan. Sebelum kita sadar untuk kembali ke liturgi ilahi gitu ya. Yang kanan ini ceritanya kita udah kembali ke liturgi ilahi. Kita lagi belajar spiritual disciplines. Puji Tuhan, birunya makin banyak. Gitu ya, kurang lebih. Lihat paginya. Mantap ya. Saudara, bikin Grow Inwards itu gak gampang saudara. Capek, teknisnya ribet banget, materinya bikinnya susah. Kita bikin itu bukan supaya follower di Spotify kita banyak. Kagak perlu. Kita kenapa bikin Grow Inwards walaupun susah? Karena kita tahu dari pagi liturgi yang jahat itu udah siap menyeret saudara. Kalau kita gak ngapa-ngapain, tanggung jawabnya di kita. Kita yang memimpin saudara jemaat Tuhan di tempat ini, umat Tuhan di tempat ini. Kalau kita tahu pagi-pagi aja udah ada liturgi yang siap menyeret saudara menjauh dari Tuhan. Dan kita gak bikin apa-apa. Pelayan umat macam apa kita? Jadi saudara jangan pikir, wah ini biar tren aja masuk Spotify. My Lord. My Lord. Segitu remehkahnya. Enggak sempurna. Tapi kita coba apapun yang kita bisa untuk menyelamatkan saudara. Kita tarik saudara dari liturgi yang jahat itu untuk kembali ke liturgi ilahi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau puji Tuhan abis dengerin Grow Inwards jadi pengen baca Alkitab gitu kan. Jadi mau main sosial media udahlah gitu kan. Puji Tuhan loh. Dan biril aja masih boleh kok ya kan nonton masih boleh kok. Tapi udah gak mencintai lagi gitu kan. Terus bisa kerja kalau saudara lihat di compare kiri sama kanan. Yang kanan kerjanya banyak banget. Kok bisa? Karena aku sudah belajar untuk puasa.
Aku belajar mengendalikan diri. Kok kamu bisa sih gak ikut-ikutan? Kok kamu bisa sih gak fokus? Karena aku sudah belajar silence and solitude. Aku gak perlu validasi orang lain. Kok kamu bisa sih gak online shopping terus tiap hari? Karena aku udah belajar the life of simplicity. Gitu kan saudara. Bisa berubah heat mapnya. Jadi banyakkan birunya saudara. Kita di Cool selalu bikin praktis. Praktis ini justru kalau saudara ikut Cool, saudara baca praktisnya, saudara ikut praktisnya Cool. Itu justru harus saudara lakukan di kegiatanmu setiap hari. Sepraktikal mungkin kita bikin. Supaya bisa engkau praktekkan di kantor, lagi hangout. Itu kita bikin buat saudara. Supaya apa? Supaya itu dia makin banyak birunya. Gampangnya gitu ya. Jadi makanya kalau kita bilang kayak ayo join Cool bukan supaya rame gereja. Bukan saudara. Kita mau memperbanyak biru dalam hidup saudara. Karena yang merah-merah itu udah terlalu lama saudara menguasai hidup kita. Kerja, olahraga itu dia Cool. Tergantung harinya, Kamis, Jumat Cool. Bible study biasa Senin, Selasa, Grow Men, Grow Women, Grow Couples. Pulang dari Grow Women, belajar soal apa menjadi istri yang sabar, yang apa. Pulang, lihat nih, ini agak lucu nih. Lanjut episode 14 enggak ya? Paling enggak ada itu. Kenapa? Karena aku baru pulang dari Grow Women nih. Sementara episode 14 dia lagi mau selingkuh nih. Nangkep ya saudara ya? Karena datang Grow Women, saudara jadi sadar. Datang Grow Men, ini episode 9 agak bahaya nih. Kita ya, nangkep saudara. Kita bukan kurang kerjaan. Capek saudara bikin-bikin beginian. Ini buat saudara. Supaya saudara bisa dikembalikan dari liturgi yang gelap ke dalam liturgi ilahi. Liturgi di mana seharusnya kita berada. Saya udah selesai, ini ayat terakhir saya. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya, ini masih lanjutan yang tadi kan 7-8, ini 10-nya. Paulus bilang itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi emang gak gampang kok saudara. Ya kan? Salah satu alasan kenapa gak gampang. Saudara baru tahu spiritual discipline misalnya hari ini. Udah berapa tahun saudara keikut sama liturgi tandingan? Ya pasti susah. Tapi pertanyaan mau jalan terus atau enggak? Mau atau enggak saudara merubah liturgi hidupmu. Mengarahkan dirimu untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan dan menjauhi yang jahat. Enggak gampang, tapi ini dia yang saya suka banget. Paulus tutup sama ini, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Saudara, kita punya Tuhan yang datang bawa kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Yang saya bingung, kenapa kita, termasuk saya juga, kenapa kita masih suka ikut kerajaan tandingan? Padahal Tuhan Yesus sudah tawarin damai sejahtera sukacita dalam kerajaannya. Kenapa kita masih ikut kerajaan yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita nafsuan, yang bikin kita harus hapus WhatsApp kita setiap kali kita pulang kantor supaya gak ketahuan istri, if you know what I mean. Hidup kerajaan macam apa itu? Perbudakan macam apa kerajaan itu? Dan kita mau aja loh ikut-ikut itu. Dan kita mau aja dibohongin. Enak nih hidup di kerajaan ini. Kerajaan macam apa yang bikin kita resah setiap hari? Kerajaan macam apa yang bikin kita bohong sama orang tua kita? Kerajaan macam apa yang bikin kita mengkhianati istri dan anak kita? Balik sama kerajaan yang benar saudara. Balik sama liturgi ilahi yang bawa kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi saya cuma bisa selesai sampai sini. Keputusannya tetap saudara. Saudara mau ikut liturgi yang mana. Tapi at least sekarang saudara tahu ada 2 liturgi yang mengarahkan hidupmu di dunia ini. Yuk, saya panggil Grow. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu lama, lagu himne. Jadi ini bukan lagu emosional ya saudara ya. Jadi ini bukan kayak saudara gak perlu kayak ekspektasi, ini lagunya gak ngangkat nih. Gitu, enggak. Ini devotion kita, ini lagu himne, monoton berulang-ulang. Tapi saya pengen ini jadi janji kita sama Tuhan. Tuhan, ternyata gini ya, pantas aku kayak gini udah bertahun-tahun. Karena aku biarkan hidup aku tuh terseret sama liturgi yang jahat. Aku sekarang sadar aku perlu Engkau, bukan cuma 2 jam hari Minggu. Bukan cuma setiap pagi, tapi aku perlu Engkau setiap hari. Bahkan aku perlu Engkau setiap jam ya Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Nyanyikan ini dari hatimu, bukan untuk being emotional, tapi ini jadikan ini devotion Engkau.
apa yang kau doakan sama Tuhan. Yuk. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat.